hari ini? Tunggu dulu Kak. Kayaknya abang masih belum melihat adik-adik semangat ya hari ini. Kayaknya harus ulangi ya. Ulang ya. Abang ulangi ya adik-adik. Adik-adik selanjutnya, apa kabarnya hari ini? Kenapa ya? Hari ini kita sekolah minggu ya, Bang? Iya, kenapa ya, Kak ya? Abang Yogi mungkin tahu kali, Abang Yogi tahu nggak? Apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak ya kenapa kita ibadah saat ini? Kenapa? Gimana? Kenapa? Oh iya, Bang, karena hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Iya, betul sekali. Pintar adik-adik sekolah minggu. Makasih ya udah kasih tahu kakak sama abang. Nah, tadi karena kita mau mulai nih ibadah sekolah minggu kita pada hari Kamis ini, kakak mau tanya, adik-adik udah siapin belum Alkitab dan buku nyanyiannya? Siapin ya? Udah? Kalau udah, adik-adik juga harus siapin hatinya nih. Kita mau masuk saat dulu ya Bang ya? Oke, kita bersatu dulu ya adik-adik. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Kita mulai dengan saat teduh. Abang mau tanya hari ini, siapa yang sedang bersuka cita? Kurang banyak Bang, coba saya lagi tanya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wow, banyak nih yang bersuka cita nih Bang. Karena kita hari ini sedang bersuka cita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan buka ibadah ini dengan lagu pujian Happy Ya 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 Ya. Kita nyanyiin sama-sama ya adik-adik. Adik-adik boleh sambil berdiri.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami Tuhan, baik dari bangun kami pagi hari ini hingga pada saat ini adik-adik sekolah minggu sudah siap beribadah Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap kami, khususkan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Berkati mereka agar mereka boleh duduk tenang, fokus terhadap ibadah pagi ini, dan boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dan sucikan dan kuduskan setiap tempat, ruang, rumah yang mereka pakai, kami pakai, agar boleh Tuhan kuduskan, dan juga berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang memimpin dan melayani pagi ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, di sini adik-adik siapa yang udah semangat mau dengar firman Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi, siapa yang sudah semangat mau dengar firman Tuhan? Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu, judulnya Janji Yang Manis. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Putri hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu ayo? Berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu boleh berkumpul kembali di rumah masing-masing untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di rumah. Tuhan berkatilah kiranya agar adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengerti apa yang Tuhan inginkan agar adik-adik sekolah minggu lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi Kak Putri berdoa tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Emangnya hari ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus tentu saja. Kok bukan hari Minggu tapi kita ibadah ya? Pak, mungkin ada yang bingung ya di rumah ya. Tapi hari ini kita ibadah karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, beberapa waktu lalu kita juga memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah 40 hari, tepatnya hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita buka dulu Alkitabnya. Sudah siapin belum Alkitabnya? Kakak sudah. Ini Alkitab kakak sudah kakak buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yuk adik-adik siapin Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Sudah semuanya? Oke, sudah ya. Kakak Putri bacain, adik-adik juga boleh baca di rumah ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu.
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, sekian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 tadi. Nah, nanti hari ini Kak Putri mau cerita tentang apa? Kalau dari firman tadi tentang Tuhan Yesus naik. Jadi ceritanya gini adik-adik, Kak Putri ringkes lagi dari firman yang sudah kita baca ya. Saat itu Tuhan Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Ada banyak adik-adik orang-orang yang mulai mengikut Yesus, sekitar 500-an orang. Jadi murid Yesus memang ada 12, tapi yang mau mengikut Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus saat itu ada sekitar 500 orang. Nah, pas Tuhan Yesus lagi ngomong, lagi berbicara sama murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus apa adik-adik? Terangkat. Dia mulai naik perlahan-lahan ke atas langit. Nah, murid-muridnya bingung dong. Coba di sini kalau misalnya mama, papa, adik-adik semuanya lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada satu orang yang terangkat, wah, pasti langsung, wah, dia bisa naik ke atas. Kaget ya adik-adik? Sama. Pada saat itu, murid-murid yang mendengarkan Tuhan Yesus juga kaget ngelihat. Semuanya pada ngeliatin ke atas. Pas sudah ngeliatin ke atas, tahu-tahu di depan mereka ada siapa tadi? Ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat di hadapan mereka. Di tengah-tengah mereka malaikat itu datang, terus mereka bilang kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, sampai situ ceritanya, berarti murid-murid Tuhan Yesus sekarang udah kehilangan sosok Tuhan Yesus dong. Betul gak adik-adik? Betul? Tenang, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi tenang saja, adik-adik maupun murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu masih tetap dilindungi Tuhan, masih tetap disayangi Tuhan. Tahu nggak gimana? Nah, kita dengar lagi ceritanya. Sebelum lanjut ke sana, Kak Putri pernah diceritain tentang suatu kisah anak berumur 10 tahun. Siapa di sini adik-adik yang umurnya 10 tahun? Ada? Ada dong. Nih buat adik-adik yang umur 10 tahun, ini kisah tentang anak yang berumur 10 tahun. Suatu hari, sudah malam ya adik-adik, anak yang berumur 10 tahun ini mau tidur. Dia tidur, terus pas dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi, di dalam mimpinya tiba-tiba dia ada di sebuah antrian yang panjang sekali. Jadi kalau antrian itu berarti ada banyak orang berbaris ya adik-adik. Misalnya ini deh, ini si anak umur 10 tahun tadi, dia nih, terus ada antrian lagi, ada lagi, di depannya ada banyak, di belakangnya juga ada banyak. Terus dia mikir, wah, ini aku lagi ngapain ya? Lagi antri apa ya? Adik-adik siapa yang pernah ngantri? Misalnya antri beli makanan, antri lagi mau di toilet umum, kan harus nunggu ya. Nah seperti itu adik-adik, antri, berbaris-baris menunggu giliran, jauh banget. Terus dia lihat-lihat di depannya, apa sih? Antri apa ya? Nah, di depan dia nih adik-adik, ada seorang bapak-bapak yang gemuk banget, yang besar lah, lebih besar daripada si anak 10 tahun ini. Nah, pas dia udah mulai dengar di paling depan situ, terus ada yang mondar-mandir, ternyata ada malaikat adik-adik. Ada malaikat yang mondar-mandir ngeliatin antriannya. Nah, di pojok sana, di ujung antriannya ada malaikat, terus ada meja. Mereka nanyain, ayo maju ke depan, sudah siap? Sudah. Pas maju ke depan, mereka suruh naik ke atas timbangan adik-adik. Nah, si anak kecil ini ngeliatin terus, kok naik ke atas timbangan, ngapain ya? Nah, pas sudah naik ke atas timbangan nih yang di depan dia, naik, terus pas dilihat timbangannya sama malaikatnya, oh, kamu terlalu ringan, kamu pergi.
si anak kecil ini bingung kan, itu pergi kemana ya. Terus ada yang bilang sama dia, itu pergi ke neraka. Kemana adik-adik? Ke neraka. Karena terlalu ringan dia pergi ke neraka. Terus abis yang satu itu pergi ke neraka karena terlalu ringan, nah di belakangnya maju lagi, ditimbang lagi. Malaikatnya bilang, oh kamu cukup berat, kamu masuk ke surga. Wah, si adik kelas umur 10 tahun ini bingung. Wah, kalau berat berarti masuknya ke surga. Terus dia pikir-pikir, aduh, bapak-bapak di depanku nih badannya besar, dia timbangannya pasti berat, berarti dia masuk surga. Sedangkan aku nih, ini bapak-bapaknya tadi badannya besar. Nah, si 10 tahun ini, anak 10 tahun ini badannya kecil di kayak kelingking Kak Putri. Ya, berarti aku masuk neraka dong. Aduh, dia udah pusing kan, dia takut. Siapa di sini yang takut masuk neraka? Ya kan, pasti kita nggak mau masuk neraka. Maunya ke surga, bertemu tuh Tuhan Yesus. Nah, pas udah gilirannya bapak-bapak di depan anak kecil ini, bapak-bapak ini udah percaya diri. Aku pasti masuk surga karena aku berat, kata bapak-bapaknya gitu. Terus pas ditimbang, malaikat yang ngeliat timbangannya, tahu nggak malaikatnya bilang apa adik-adik? Kamu terlalu ringan, pergi sana, ke neraka. Wah adik-adik, anak yang umur 10 tahun ini makin takut. Dia yang sudah berat aja masuknya ke neraka. Gimana aku yang ringan banget, berat badanku kecil banget, nggak ada apa-apanya dibandingin bapak-bapak yang tadi. Akhirnya waktunya si anak kecil ini ditimbang. Pas anak kecil ini naik ke atas timbangan, dia udah begini, aduh aku masuk mana ya, neraka tuh surga, takut banget. Pas malaikat lihat timbangannya, malaikatnya bilang, kamu masuk ke surga karena kamu tidak ringan, kamu cukup berat. Habis itu anak kecil langsung, wah untung sekali, wah aku senang sekali masuk ke surga. Sambil dia kesenangan, dia bertanya-tanya, tapi aku kan kurus, aku kan ringan, kok aku bisa ya masuk surga? Kok aku dibilang cukup berat? Kira dia tanya ke malaikatnya, malaikat, bapak-bapak yang tadi, dia kan badannya besar, harusnya timbangannya juga berat, tapi kok dia dibilang ringan dan masuk neraka ya? Terus aku yang badannya kecil, kok bisa dibilang cukup berat dan masuk ke surga? Kata malaikatnya gini, yang kami timbang bukan berat badan jasmanimu, tetapi berat badan rohanimu. Kamu setia nggak sama Tuhan? Kamu percaya nggak sama Tuhan? Sebanyak apa kamu berbuat baik? Seperti itu. Semakin banyak kamu melakukan hal yang Tuhan sukai, semakin banyak berat badan rohanimu dan kamu bisa masuk ke surga. Seperti itu. Kak Putri pernah dapat cerita seperti itu. Wah ceritanya menarik nih. Kak Putri harus bagikan ke adik-adik. Nah seperti itu ceritanya adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, tugas kita di dunia ini seperti yang Amang Pendeta pernah sampaikan di hari Minggu adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus yaitu berbuat sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan, agar orang-orang bisa melihat, wah ternyata orang-orang yang mengikut Kristus, mengikut Tuhan Yesus itu perilakunya baik loh. Seperti itu adik-adik. Oke? Dan tadi Kak Putri sempat bilang, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, lalu adik-adik atau murid-murid Tuhan Yesus nanti siapa yang jagain? Tenang, saat Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang turun. Siapa? Roh Kudus, Roh penolong. Loh, penolong itu apa sih Kak Putri? Apa adik-adik? Penolong itu contohnya, adik-adik, siapa di sini tahu Avengers? Wah, pasti banyak yang tahu ya. Avengers yang favoritnya adik-adik siapa? Oh, Iron Man. Siapa lagi? Spider-Man. Siapa lagi? Thor. Wah, keren-keren adik-adik tahu semuanya ya. Avengers itu kan dibilangnya hero, pahlawan yang suka nolongin orang. Bayangin kalau adik-adik misalnya, kalau Kak Putri favoritnya Spider-Man. Misalnya Kak Putri selalu dijagain sama Spider-Man setiap hari, setiap saat. Pasti kita senang ya
kalau ada yang gangguin Kak Putri langsung ya langsung hilang, nggak bisa gangguin Kak Putri. Enak ya kalau ada yang jagain? Enak. Nah, terlebih lagi yang lebih jago daripada Avengers, daripada Spider-Man itu adalah Roh Kudus. Paling hebat. Dia bisa jagain kita 24 jam setiap hari, setiap hembusan nafas kita dia jagain kita, ya kan? Nah, Roh Kudus itu gratis atau perlu dibayar, Kak Putri? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Gratis. Tuhan Yesus berikan penolong kepada kita supaya menjaga kita gratis, nggak perlu bayar. Syaratnya cuma satu, taat dan setia. Oh, itu dua ya? Oke, dua. Taat dan setia sama Tuhan Yesus. Harus taat dengan ajaran Tuhan Yesus, harus setia, percaya terus sama Tuhan Yesus, maka kita akan selalu dilindungi oleh Roh Kudus. Oke adik-adik? Ya, jadi hari ini poinnya menjadi saksi Kristus, berbuat baik selalu, dan juga percaya bahwa kita selalu disertai Roh Kudus. Itu dia cerita hari ini. Siapa yang ngantuk? Gak ada ya? Puji Tuhan, jangan sampai ngantuk, harus selalu tertarik mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu hal yang Tuhan Yesus inginkan adik-adik untuk melakukan ya. Oke, sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mau berdoa dahulu. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biar kiranya adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan dengan baik, mengerti apa yang disampaikan, dan boleh melakukannya di dalam kehidupannya. Ajari kami, terutama adik-adik sekolah minggu Tuhan, untuk menjadi saksi dalam kehidupan kami dengan cara berbuat baik, nurut kepada orang tua, mendengarkan firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus juga berkati biar kiranya adik-adik sekolah minggu boleh selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, hingga pada waktunya nanti, waktu yang indah, rancangan Tuhan yang indah, kami boleh kembali bertegur sapa bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, biar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana tadi khotbahnya? Adik-adik dengerin kan ya? Apa yang adik-adik dapat dari khotbah tadi? Wah, udah dapat banyak tuh bang khotbahnya ya. Nah, karena kita tadi sudah nyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ya bang ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau undang adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu pujian sambil kita mengumumkan persembahan ya. Oke? Judul pujian kita yang terakhir adalah Mengikuti Yesus Keputusan. Mari kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.